sahabat kupu-kupu dimanapun kalian berada, balik lagi di channel YouTube Kepompong Kupu-Kupu, channel yang khusus membahas tentang seberapa menariknya kupu-kupu ada di dunia ini. Nah, ada aku Evi di sini yang akan menemani beberapa menit kami. Di video kali ini Evi mau sharing tentang 7 fakta menarik tentang kupu-kupu yang kamu perlu tahu nih, bahwa kupu-kupu itu tidak hanya apa aja fungsinya kupu-kupu ada di dunia ini. Kita akan bahas 7 fakta menarik tentang kupu-kupu. Ini dia. Yang pertama, kupu-kupu adalah salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Seperti yang kita sudah tahu, semuanya sudah tahu juga ya, bahwa kupu-kupu adalah mengalami metamorfosis sempurna. Bahkan dari kita SD pun kita udah dipelajari, udah tahu bahwa kupu-kupu adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Dan ini akan saya ulang terus. Ya, dari telur, larva, kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Itu yang fakta pertama kamu harus tahu, bahwa kalau kamu ditanya, sebutkan hewan yang mengalami proses metamorfosis sempurna, jawabannya adalah kupu-kupu. Betul, itu fakta yang pertama. Lanjut, kita fakta yang kedua. Fakta yang kedua adalah keanekaragaman jenis kupu-kupu di Indonesia itu sangat tinggi. Bahkan melorot terus itu bahkan tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Bayangkan Indonesia memiliki keanekaragaman kupu-kupu terbesar di dunia kedua setelah Brazil. Berapa jumlahnya? Kira-kira ada 2.500 jenis yang ada di Indonesia. Sedangkan di Brazil ada 3.000 jenis, sekitar 3.000 jenis. Jadi hanya selisih 500 jenis. Seperti itu. Bangga sekali ada di Indonesia karena keanekaragamannya yang sangat tinggi. I love you Indonesia. Itu fakta kedua. Lanjut kita ke fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga adalah, tahukah kamu? Ya, kalau tidak tahu saya kasih tahu. Kupu-kupu itu sayapnya itu sebenarnya transparan. Jadi selama ini yang kita lihat melorot meneh di situ, maaf. Ya, jadi sebenarnya yang kita lihat yang warna-warni ada di sayap kupu-kupu itu adalah sisik-sisik. Jadi yang tumpuk-tumpuk gitu, sisik kayak genteng gitu loh. Jadi sebenarnya sayapnya itu sendiri transparan. Kalau kita pegang, dielus-elus itu kan pada hilang tuh, rontok kan sisiknya. Kayak itu. Itulah kenapa dia ada di ordo Lepidoptera. Lepidos artinya ya bersisik kalau nggak salah. Ya, harusnya bener ya. Oke, itu fakta ketiga. Lanjut kita ke fakta yang keempat. Ya. Fakta yang keempat, melorot meneh. Kayaknya aku mau operasi hidung biar mancung, biar kacamataku nggak melorot. Ya. Fakta yang keempat yang kamu harus tahu adalah kupu-kupu itu kakinya berfungsi sebagai kemoreseptor. Bener dong? Kemoreseptor. Ya, artinya apa? Dia kakinya itu bisa buat merasakan tanaman apa yang dia akan buat untuk bertelur, atau tanaman ini cocok nggak kalau buat dimakan gitu, misalnya bunga gitu kan. Dia kan mencrok, pertama kan kakinya yang mencrok ya, nggak mungkin dong sayapnya kayak kebalik dong gitu. Jadi kakinya berfungsi sebagai kemoreseptor, merasakan pertama kali gitulah intinya, seperti itu. Kalau cocok baru dia akan bertelur di situ, atau kalau sepertinya ini cocok dengan saya gitu, makanya dia akhirnya makan atau meminum madu di sebuah tanaman, seperti itu. Itu fakta keempat. Sekarang kita ke fakta kelima. Nah, kupu-kupu ini hanya makan cairan. Kupu-kupu hanya makan cairan. Ya iyalah, dia kan nggak punya gigi, dia kan nggak bisa menggigit seperti itu. Seperti apa contohnya? Contohnya yaitu nektar. Nah, terus kupu-kupu minum nggak? Padahal kan cairan diminum. Ya, kupu-kupu itu minum juga, tapi dia minumnya itu kayak mineral-mineral yang ada di tanah gitu. Kadang kan kita melihat bahwa ada kupu-kupu yang
mencelok, mencelok, kupu-kupu yang hinggap di tanah gitu kan. Kita pasti sering melihat dong, aduh gatel, maaf. Ya, kupu-kupu kan kadang kita sering lihat kupu-kupu tuh ada yang mencelok di tanah, hinggap di tanah gitu, dia sedang mencari mineral-mineral yang akan dia minum kayak gitu. Itu fakta kelima. Kita lanjut ke fakta keenam. Fakta keenam, melorot, maaf. Kupu-kupu adalah hewan yang fase hidupnya selama menjadi kepompong lebih lama daripada menjadi kupu-kupu. Jadi contohnya, ada kupu-kupu nih, kepompong dulu dong, kepompong baru kupu-kupu kan. Nah, kepompong ini lamanya tuh lebih lama. Iya, lamanya lebih lama ya. Waktunya tuh lebih lama daripada hanya menjadi kupu-kupu gitu. Jadi misalnya dia menjadi kepompong itu 4 minggu. Sedangkan lalu dia akan menetas menjadi kupu-kupu. Saat menjadi kupu-kupu dia hanya 2 minggu masa hidupnya. Jadi kan saat menjadi kepompong dia lebih lama gitu. Jadi begitu pentingnya proses gitu, sehingga waktu dia sudah cantik ini lebih pendek ternyata waktu hidupnya. Tapi ini berbeda, setiap jenis spesies berbeda ya. Ada yang lebih ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang gitu, tergantung sama spesiesnya. Yoi, itu fakta keenam dong. Lanjut kita ke fakta ketujuh, yang terakhir. Yang terakhir ini sebenarnya banyak orang yang sudah tahu sih bahwa kupu-kupu itu adalah bisa digunakan sebagai bioindikator lingkungan. Ya. Maksudnya apa tuh? Maksudnya adalah kupu-kupu bisa digunakan sebagai menandakan bahwa lingkungan itu masih asri, atau lingkungan itu masih bersih, atau udaranya itu masih sejuk gitu loh. Makanya ada kupu-kupu. Coba sekarang kamu lihat atau kamu amati gitu, apakah di rumahmu pernah ada kupu-kupu atau enggak pernah, atau adanya kupu-kupu malam terus. Ya, jadi kalau misalnya di situ masih ada kupu-kupu, itu tandanya di tempatmu masih ada, ya lingkungannya masih bersih lah kayak gitu. Nah, itu kan, tapi ini untuk udara ya. Kalau untuk air itu ada lagi. Kamu pasti tahu dong capung. Nah, capung itu adalah untuk bioindikator air yang bersih, sedangkan kupu-kupu itu untuk udara yang bersih. Seperti itu teman-teman. Jadi sekarang sudah tahu kan bahwa kalau ada kupu-kupu itu tandanya tempat kita masih asri gitu. Nah, sudah selesai nih 7 fakta menarik tentang kupu-kupu. Karena sudah selesai, jadi saya pamit dari video ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis dan kamu akan mendapatkan info menarik tentang dunia kupu-kupu. Bye bye.